kalian kasih komen misalnya dari ANSYS to form, dari CFX to form gitu, dan lainnya juga. Kira-kira begitu aja sih buat ini. Apakah ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau mungkin terlalu cepat di bagian mana gitu? Itu tadi yang toolbox-nya cuma ada DNS sama LIS doang, Kak. Gimana? Yang toolbox-nya itu cuma adanya DNS sama LIS doang. Kalau yang runs nggak ada. Atau Oh, nggak gitu ada. juga. Ini nggak saya masukin ya. Toolbox itu udah cukup lengkap, apalagi sekarang udah versi 9 ya. Runs tuh udah, bahkan sampai hybrid antara LES dan Runs itu udah ada sekarang. Gitu sih, Rido. Ada lagi mungkin? Ada yang lain? Saya berharap sih memang ada mungkin ya beberapa dari kalian yang maulah belajar tentang ini, karena sayang aja sih, lebih sayang karena memang trending banget di luar sana. Kalau kalian uh, mungkin cek paper-paper terbaru gitu ya mengenai CFD, banyak CFD itu memang banyak banget yang penelitian itu memakai OpenFOAM ini. Bahkan ada beberapa univ juga yang pengen ngembangin software juga untuk nyaingin OpenFOAM ini gitu. Makanya tadi ada SU2, tapi dia pakai Python. Ada? Untuk ininya downloadnya gimana ya? Ada yang udah selesai dan install? Nah, Kak, ini kan saya mau coba install, Kak. Tapi terus Ya. tulisannya before installing, please close other application gitu. Oh gitu ya? Saya waktu itu enggak ya? Coba kalau misalnya nggak di close, bisa nggak? Oh ya, belum dicoba sih, Kak. Saya coba dulu. Extractingnya agak lama, Kak. Oh iya. Oh, dan sebenarnya nggak nutup kemungkinan juga ya untuk ini, apa namanya, untuk OpenFOAM ini punya interface gitu. Karena mungkin aja nanti di depannya akan ada orang yang berkontribusi untuk membuat interface OpenFOAM ini. Karena di post processing-nya sendiri pun udah ada interface-nya. Jadi kalau kalian udah setting model kalian, terus masukin ya initial boundary, terus dan lain-lain, terus udah solusi, kalian untuk post processing di OpenFOAM ini udah ada interface-nya sendiri. Dia pakai para view. Jadi ada kontributor yang menghubungkan antara OpenFOAM ini, file yang udah dihitung oleh OpenFOAM ini ke para view gitu. Jadi kalian kalau buat masalah extracting data gitu udah gampang banget lah, udah kayak ANSYS. Jadi ada visualisasinya juga kayak gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan kedepannya pun akan ada interface untuk ininya, untuk kalian setting di awal.
Ada lagi yang mau tanya atau ada masalah di itu downloadan, installing? Atau ada yang udah selesai belum installnya? Belum ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya saya mau di di solvernya mau saya kayak tambahin misalnya untuk modelin sesuatunya saya pakai machine learning gitu misalnya. Terus di OpenFOAM ini bisa juga nggak, Kak? Oh iya, bisa banget. Tapi mungkin nanti jatuhnya kamu buat modul sendiri gitu. Yang penting itu kamu ngerti algoritma machine learning kamu aja sih. Jadi kamu tahu Tapi saya algoritma apa gimana? kalau ngetrain datanya berarti saya train dulu di algoritma di luar baru dimasukin ke OpenFOAM gitu apa? Nggak mungkin ya. Oh, kalau machine learning kan perlu ini. Enggak sih, kamu mungkin bisa dua-duanya. Tapi ya kalau yang saya kepikiran itu, kamu tahu metode machine learning-nya seperti apa, terus kamu masukin ke algoritma salah satu solver. Misalnya kamu mau pakai simple, mau digabungin sama simple gitu ya. Ya udah nanti kamu coba buka si codingan simple itu, terus masukin algoritma yang udah kamu pelajari, terus gabungin sama variabel-variabel yang ada, mungkin U atau pressure kayak gitu. Nanti compile, baru coba kamu tes bahwa metode machine learning kamu itu bisa apa enggak digunakan di sini. Gitu. Maaf, Nukman menyela sedikit ya. Iya, Bu. Ini terkait waktu presentasi, Pak Agus masih ada di sini nggak, Pak? Masih ada, Bu. Ya, ini saya kemarin bikin survei, tapi yang isi cuma 8 orang dari 30 orang. Yang terbanyak tuh mintanya Jumat tanggal 10 Desember. Nah, di sini saya lempar aja apakah mau Jumat aja 10 Desember. Apa itu, Bu Emma? Presentasi tugas besar, Pak. Oh, Karena saya pakai survei Google Form yang mengisi cuma 8 orang. ya, mangga, silakan. Ya, mungkin sekalian sambil nunggu install biar kita nanti hands-on-nya lebih enak aja. Iya, gimana, ada yang keberatan nggak Jumat tanggal, jadi dari pagi sampai sore mungkin dari jam 7 sampai jam 5 karena terselang sholat Jumat kan. Ada yang keberatan nggak? Pagi ada yang ada kuliah, Bu. Ada ujian nggak? Kan nggak ada ujian, kan kuliah udah selesai. Bukan minggu depan, bukan minggu ini ya, minggu depan. Kuliah kan udah selesai. Gimana? Ada yang keberatan nggak? Kalau nggak ada yang keberatan berarti jadinya Jumat. Bapak bisa Pak Jumat sepanjang hari? Jumat depan ya? Jumat depan, bukan tanggal 3 apa tanggal 10? Ya, bisa. Ya udah ditetapkan aja Jumat tanggal 10 dari jam 7 sampai jam 5 ya Pak ya.
Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan diteruskan, Numan. Ada yang udah belum? Ada yang udah diinstal belum? Udah, Kak. Udah. Saya agak lambat, Kak. Sekarang downloadnya masih 35%. Oh, ya emang downloadnya kayaknya masalah servernya sih. Saya juga downloadnya agak lama. Makanya tadi minta dari awal biar bisa ke download cepat, tapi lambat sih. Udah nggak apa, saya coba sambil share di sini juga kali ya. Jadi kita coba hands on di kasus pertama, itu namanya ini lead driven cavity flow. Nah, ini kira-kira gambarnya nantinya bakal seperti ini. Nah, kira-kira masalahnya itu, masalah kasusnya simple nih, ini aja. Jadi ada satu kotak gitu ya, ini kotak 2 dimensi aja, tingginya 0,1 meter, ke arah Y-nya, ke arah X-nya juga 0,1 meter sebenarnya. Tapi di atasnya kotak itu ada udara yang bergerak sebesar 1 meter per second. Ya, secara intuisi sebenarnya kita bisa tahu bahwa ada ulakan di sini kan, muter gitu. Itu, tapi kita coba simulasikan menggunakan formil dulu. Nah, terus di sini diminta pakai modul ICOFOAM. Terus ini di soalnya juga dikasih tahu bahwa domainnya itu tadi 0,1 ke arah XY dan punya mesh 20 kali 20 sel. Jadi kalau kita lihat dari bidang XY ke kanan ini ada 20 sel, ada 20 mesh, ke atas juga ada 20 mesh. Jadi totalnya 400 mesh ya. Gitu. Nah, ini saya coba langsung buat ini dia aja. Ini kalau kalian lihat sini kekecilan nggak? Ini ya. Nama-nama foldernya kekecilan nggak? Masih kelihatan sih, Kak. Masih ya. Oke. Nah, kalian coba buka yang udah selesai, coba buka dulu CFD Core 2020 kalau baru gitu. Saya pakai 2017 di sini. Ya defaultnya tadi diinstal di mana? Kalau saya di program files, terus ada Blue CFD Core 2017 di sini. Nah, di sini kalian punya beberapa folder kan. Saya gitu ini. Oh, tadi. Display solution. Yang ini. Nah, ini lebih enak ya. Nah, lebih gede lah. Ya kan udah berubah kan? Udah, Kak. Nah, ini jadi di Blue CFD ini ada beberapa folder di sini. Tapi sebenarnya ini memang khusus dari aplikasi Blue CFD-nya. Kita coba fokus di dua ini dulu aja nih. Of user OF5 dan OpenFOAM strip bla bla bla. Kalau misalnya kalian pakai 2017 dia itu pakai OpenFOAM versi 5 point sekian. 5.0 gitu. Nah, mungkin coba jelasin yang OpenFOAM versionnya dulu nih. Nah, di sini tuh tadi yang saya bilang. Jadi ini isinya itu modul-modul OpenFOAM-nya. Gitu. Kalau OpenFOAM ini pakai compilernya WMake, WMake ini. Jadi ini untuk mengcompile gitu ya. Jadi udah mungkin nggak perlu terlalu bahas di sini dulu karena ini ya compiler gitu ya, udah ranahnya computer science. Sini ada tutorial. Jadi kalian kalau mau coba-coba sendiri buat beberapa kasus, tutorialnya ada di semua. Dan ini udah dibagi-bagi banyak nih.
Ada basic, combustion, misalnya kalian mau ngambil incompressible. Gitu. Icoform. Nah, di sini udah ada di Icoform itu emang ada cavity flow di sini. Nah, kita ngambil yang cavity-nya aja, copy dulu. Di copy dulu. Dan sebenarnya masih banyak lagi tutorialnya. Gitu ya. Dan tutorial ini pasti nambah dengan adanya modul yang bertambah. Jadi setiap modul yang dimasukkan ke OpenFOAM ini pastinya ada 2 yang harus dipenuhi. Yang pertama itu penjelasan tentang modulnya itu apa. Misalnya tadi Icoform atau simple deh. Simple kalian yang apa? Perhitungan pressure ya. Perhitungan pressure pakai simple. Jadi di sini tuh harus punya pengertian simple itu apa, cara penggunaannya gimana. Sama satu lagi itu tutorialnya. Jadi cara memakai simple form kayak gimana. Itu harus ada kalau kalau ada modul baru atau kalian mungkin mau jadi kontributor di sini, kalian harus nyiapin 2 itu. Penjelasan sama tutorialnya. Nah, ini untuk contoh ini tadi saya ngambil dari Icoform ya di sini. Tapi kalau yang lain pun ada, ini stress analysis ada dan lain-lain. Nah, itu tahan dulu buat tutorialnya. Saya coba jelasin yang beberapa di sini dulu. Sini yang paling penting itu SRC dan application. Sini. Nah, kalau di SRC ini apa? SRC itu dia lebih ke OpenFOAM-nya itu sendiri. Jadi cara menghitung unit volume. Jadi emang yang apa ya? Ngebentuk si OpenFOAM-nya ini. Di sini ada mesh tools. Gitu. Dan biasanya sih ini kalau misalnya memang kalian mau ngubah-ngubah OpenFOAM-nya untuk menjadi apa namanya? Untuk membuat suatu metode dasar yang ini dasar banget yang baru gitu. Nah, kalau untuk kalian mau nyoba algoritma tadi mungkin Rido ya yang menambah machine learning ya. Oke. Machine learning itu kalian ke application. Nah, application ini ada tadi yang modul yang udah saya bilang kan ada solvers, ada utilities. Penting ini aja, ngetes ya buat ngetes aja sih. Buat ngetes bahwa compiler kalian itu bisa digunakan apa enggak. Ada solver, ada utilities. Nah, tadi kan utilities itu isinya pre-processing sama post-processing. Kalau solvers itu yang untuk memberikan solusi gitu, untuk video kalian. Nah, kalian coba buka solversnya. Di sini ada beberapa. Ini saya juga udah ada beberapa metode yang saya buat sendiri. Ini my solver. Jadi isinya tuh ini dia. Ada codingan-codingan gitu. Jadi kalau kalian mau coba pahami lebih dalam, ini kalau kalian mau nambahin suatu metode atau algoritma dari kalian sendiri, kalian harus buat dulu. Nah, di sini pun isinya ya berarti codingan. Jadi yang Rido bilang buat machine learning, berarti kamu nanti akan coba masukkan algoritma itu ke si ini. Ya, mungkin kalau saya contohin dulu karena ini bisa mungkin bisa satu atau banyak kelas sendiri. Kalian perlu tahu aja itu. Nah, terus tadi yang udah tutorial yang udah kita ambil, kita pindahin ke of user ini. Nah, of user ini sebenarnya buat file buat ngeran gitu. Saya bisa bilang running kalian. Nah, saya bisa buat run di sini aja sih. Saya udah ada copy itu, saya post dulu. Kalian juga bisa, atau sebenarnya kalian ditaruh di sini pun nggak apa-apa. Bisa tetap sama-sama ke run. Sini saya coba paste tadi yang cavity flow. Cavity ya. Cavity ya. Jadi kalau kalian ada yang dibingungin, langsung potong aja nggak apa-apa ya. Oke, terus, nah ini dasar untuk kalian jadi user.
Jadi kalian harus tahu di bawah folder simulasi kalian, atau ini kan kasusnya KVT, itu perlu ada minimal 3 untuk initial. Ada konstan, ada sistem, ada 0. Ini sebenarnya time directories. Nah, 0 ini karena kita mulainya dari time 0, yang sama dengan 0. Nah, isinya itu apa aja? Saya coba jelasin pakai slide lagi. Nah, kira-kira gini, untuk konstan itu kalian dibutuhkan untuk deskripsi mesh, gitu. Jadi nanti akan ada semua tentang mesh itu akan ada di constant directory ini. Dan juga physical properties juga. Yang namanya konstan berarti maksudnya di selama simulasi dia itu konstan gitu, nggak akan berubah. Ya mesh akan berubah. Terus mungkin di sini apalagi yang kalian tahu kalau misalnya kalian incompressible, flow-nya nggak berubah. Terus apalagi nu nggak berubah gitu, nu laminar. Terus ada juga sistem directory. Nah ini berarti yang ya, maksudnya sistem berarti settingan kita untuk simulasi ini dapat berjalan, kira-kira begitu. Nah di sini isinya ada beberapa file, ada control disk, FP Shims, ada FP Solutions juga. Terus di directory time tadi contohnya 0. Nah ini isinya itu unknown variable. Jadi kalau misalnya kalian nge-run laminar dan apa misalnya incompressible, ya hanya ada U sama P aja yang unknown, ya kan. Tapi kalau misalnya kalian mungkin ada tambahan runs gitu, mungkin ada K epsilon atau K omega mungkin juga masuk ke sini. Ini isinya di U sama P itu apa aja? Itu ada initial condition, kalian harus define itu, boundary condition juga, sama ini future ini dia nanti bakal ada sendiri setelah kalian nge-run ini simulasi. Nah, untuk constant directory, saya coba kasih ke foldernya lagi. Nah, ini constant directory, kita masuk ke constant directory, ini ada transport properties. Nah, tadi kalau contoh di sini dia ada polymesh ya. Nah, di sini nggak ada polymesh karena kita belum definisiin mesh-nya, kita belum generate mesh-nya. Tapi kalau kita udah generate, dia bakal ada di sini. Jadi nanti kalau udah saya run ya. Ini constant itu ada salah satu transport properties. Ini isinya bakal kayak gini. Nah, mungkin udah agak udah ada ini nih. Aduh, ini apaan gitu. Ada komen. Ini sebenarnya mau ngedefinisikan nu laminar kan pasti konstan kan. Kalau nu turbulen nanti masuknya ke berarti karena kan unknown kan biasanya. NLP masuknya ke type directories. Nah, kalau nu ini terus definisikan nilainya berapa. Nah, terus ini apa nih? Ini apa? Nah, kalau di OpenFOAM itu dia banyak file save-nya. Jadi dia itu perlu definisikan dimensi. Jadi itu dimensi. Oke, dimensi gitu. Nah, dimensinya itu berurutan. Kalau kalian ingat kan dimensi, maksudnya dimensi itu yang dasar ya. Satuan-satuan dasar, paling dasar nggak punya, bukan turunan gitu. Itu dimensinya urutannya kayak gini. Ada massa, terus ada length atau panjang, terus ada waktu, ada temperatur, ada jumlah ini mol, terus ada satuan arus ampere, sama ada kandela atau intensitas cahaya. Nah, karena kita pakai nu atau nu-nya itu kan berarti apa nu satuannya? Meter kuadrat per second kan. Nah, ini jadi meter pangkat 2 dan second pangkat min 1, jadinya meter kuadrat per second.
mungkin sama satu lagi yang perlu kalian tahu. Jadi kalau di OpenFOAM itu pressure-nya itu untuk yang incompressible ya. Incompressible pressure-nya itu udah langsung dibagi rho. Jadi satuannya itu meter kuadrat per second kuadrat. Jadi memang udah P-nya itu dibagi rho. Jadi kalau misalnya kita mau definisikan nu, dia akan menjadi seperti ini. Nu terus ya, tap sebenarnya nggak perlu semasif ini juga. Ini 0 berarti kan M-nya atau lengthnya 2 per waktunya 1. Atau waktunya 1. Dengan nu-nya itu konstantanya bernilai 0,01. Nah, untuk yang atas ini itu header. Kalian sebenarnya nggak perlu mikirin tentang ini karena ini cuman buat ya udah ngasih tahu bahwa ini untuk OpenFOAM gitu aja sih. Dan ini juga nggak bakal kebaca di simulasi kalian. Gitu. Itu transport, terus konstan. Habis itu di sistem. Nah, sistem ini ada beberapa. Tadi control dict. Ini block mesh dict sebenarnya ditaruh di konstan pun nggak apa-apa. Cuman saya di tutorialnya dikasih di sistem ini. Jadi ini buat ngasih tahu bahwa kita mau buat mesh seperti ini. Ini kita coba buka ya. Nah, ini benar tuh kata Stefan ya. Jadi kita memang nggak ada interface-nya di sini, nggak ada visualisasinya. Jadi kalian bentuk kayak gini harus bisa berimajinasi. Gitu. Tapi sebenarnya nggak sekompleks itu. Nih, contohnya yang block mesh ini. Oke, kalian udah tahu tadi kan yang atas ini itu header, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kalau convert to meter ya ini berarti maksudnya diskalain lah gitu. Kalau misalnya ini 1 ya berarti poin-poin yang kalian di bawah ini yang kalian tulis itu jadi dikali 1. Kalau kali 0,1 berarti nanti di bawahnya ini juga poin-poinnya itu dikali 0,1 dan dijadikan meter. Nah, pertama itu kalian harus definisikan vertices atau poin ya. Poin. Nah, poinnya itu kalian buat bentuk kayak gini. Dan ini udah otomatis diketahui sama OpenFOAM itu bahwa oh ini poin pertama, oh ini poin kedua, oh ini poin ketiga, nah, dan seterusnya sampai poin di sini ada poin 8. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya OpenFOAM ini dia itu karena pakai programmingnya C++, jadi mulai angka pertamanya itu di angka 0. Jadi kalian 0,0 ini adalah 0. Ini maksudnya berarti kan X-nya itu di poin 0, di koordinat 0, Y-nya di 0, Z-nya di 0. Jadi kalian bisa lihat berarti ini di origin. Ini yang sebelah kanan ini imajinasi kalian ya. Oke, ini saya taruh di origin. Terus di poin berikutnya itu saya mau taruh di 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi kira-kira di sini. Nah, makanya ini kita gampang nulis 1 karena kita udah ngasih definisi di atas konvertimeter 0,1. Jadi ini diskalakan 0,1. Udah kita definisikan semua, dapatlah 8 titik kan. 8 titik. Yang sebenarnya juga nggak tahu nih ada garisnya apa enggak. Ya, 8 titik tapi kita tahu bahwa itu sesuai kubus yang mau kita buat untuk simulasi. Nah, selanjutnya ada blocks di sini. Saya coba balik ke sini lagi. Nah, di bawahnya ada blocks. Nah, blocks ini sebenarnya untuk definisikan mesh-nya itu. Mesh-nya itu ada berapa? Jadi di sini misalnya hex untuk 0 sampai 7. Maksudnya kalian mau buat block mesh mulai di titik-titik kalian gitu yang saling berhubungan gitu kan. Hex-nya itu maksudnya heksagonal. Jadi buatnya segi 6 kubus. Nah, terus bagian kanannya ini
itu adalah jumlah mesh-nya. Jumlah mesh-nya berarti ini karena ada 3, jadi jumlah mesh di arah X, jumlah mesh di arah Y, dan juga jumlah mesh di arah Z. Nah, kenapa di sini harus ada Z dan dari awal pun ada Z gitu ya, kita definisikan sampai ke arah Z-nya, karena di OpenFOAM ini dia harus banget mesh-nya itu ada di 3 dimensi. Walaupun nantinya ya di bagian depan sama belakangnya kita kasih kosong aja atau asimetri, itu nantinya kan otomatis perhitungannya jadi 2 dimensi kan. Tapi kalau untuk pembuatan mesh-nya harus banget 3 dimensi. Ini juga mungkin buat kalian yang mau konversi dari ANSYS. ANSYS kan biasanya bisa tuh 2 dimensi. Nah, harus dibuat 3 dimensi dulu baru bisa dikonversikan ke Open. Itu jadi kita tadi minta hex untuk di dalam poin ini 0 sampai 7 ini ada 20 mesh ke arah X, 20 mesh ke arah Y, dan 1 mesh ke arah Z. Dengan simple grading ini bisa dibilang kalau di ANSYS itu biasnya itu 1-1-1, jadi dia ya udah konstan aja ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Jadi dia akan membuat kotak-kotakannya ya kayak gini aja, semuanya sama persis. Edges di sini kita nggak perlu, tapi ini buat ngasih tahu edges ya, edges ujung-ujung. Terus kita masuk ke yang tadi edges kosong, boundary. Nah, di mesh ini kita juga harus ngabarin boundary, ngasih tahu boundary-nya itu apa. Kalau di ANSYS kan juga kayak gitu kan ya, maksudnya dikasih name, oh face yang ini tuh inlet, oh face yang ini tuh wall. Nah, di sini juga dikasih boundary. Dan boundary-nya pun udah gampang kayak gini. Misalnya moving wall itu bagian atas ini kan tadi soalnya bagian atas ini dia akan punya kecepatan udara sebanyak 1 meter per second kan. Kayak sini kita kasih moving wall, atau sebenarnya ini kalian buat udara pun nggak apa-apa, kecepatan gitu, inlet atau tapi di sini contohnya itu pakai moving wall. Terus tipenya wall, tapi karena moving jadi wall-nya itu bergerak dengan kecepatan nanti kita atur 1 meter per second. Nah, dengan faces-nya atau mukanya itu karena kita tadi udah definisikan poin-poinnya atau vertices-nya, kita bisa langsung ngasih tahu nih ke OpenFOAM bahwa mukanya tuh dibuat oleh titik-titik ini. Nah, di titik-titik ini, jadi ada 3, ada 7, ada 6, ada 2. Jadi kita definisikan titik 3, 7, 6, 2 ini bagian atas ini kan. Jadi kita seolah ngabarin si OpenFOAM ini bahwa 3, 7, 6, 2 ini itu tipenya wall, tapi dia itu moving wall. Jadi nanti kita bisa kasih kecepatan di sini. Gitu. Terus boundary yang lain juga, misalnya yang tadi kan kita buat bentuk kotak dan kotaknya itu fixed wall. Kita juga definisikan, oke ini fixed wall dengan tipe wall, face-nya itu di sini. Tadi 3740, oh ini 0437, 0473. Nah ini berarti face-nya buat tipe wall dan dia fixed wall. Terus juga 2651 juga sama fixed wall, dan 1540 juga fixed wall di sini. Udah, setelah itu yang belum kita definisikan berarti kan depan sama kan. Di sini ditulis front and back. Front and back itu yang ini 0321, yang bagian belakang sini 0321, dan depannya 4567. Nah, ini kita kasih empty. Nah, ini salah satu fitur dari OpenFOAM juga, kalau empty ini berarti dia ke arah situnya nggak bakal dihitung. Jadi kalau dengan kasus ini bagian Z-nya itu dia nggak bakal dihitung ke jadi solusi, dimasukkan ke perhitungan. Udah, terus merge, udah itu untuk block mesh edit. Jadi dengan ini kita bisa langsung dapat mesh yang kita inginkan.
Mungkin saya coba sambil ngeran ya. Oke, kalau kalian mau ngeran, kalian ke folder run kalian dulu yang ada masalah KVP-nya ini. Jadi kalian harus run-nya itu di folder yang ada 3 folder ini, yang time directory, constant, dan system. Jadi di sini kalian bisa klik kanan, kalian buka blue form-nya. Setelah kalian pilih 2017 atau 2020, kalian coba klik di sini, dia akan keluar command prompt kayak gini. Tapi command prompt-nya ini memang khusus untuk open form-nya itu sendiri. Jadi istilahnya kalau ANSYS kan kalian bisa klik fiturnya, oh ini buat klik create mesh, oh ini klik untuk rename. Kalau ini kita ngekliknya itu dengan cara mengetik. Jadi tadi misalnya block mesh kita kan udah coba definisikan nih block mesh-nya. Kita tinggal panggil aplikasi namanya block mesh. Ini. Kita enter. Oke, dia langsung ngebuat mesh-nya itu sendiri yang udah kita definisikan. Ini, jadi internal face-nya sekian, boundary face-nya ini udah. Dan setelah kita run ini semua, dia akan masuk ke folder constant ini. Nah, dia akan muncul polymesh. Yang ini berisikan tentang file mesh kita. Kayak vertices-nya di koordinat apa aja, dan seterusnya. Di sini ada banyak. Face-nya juga, points, boundary-nya apa. Oke, terus. Nah, kalau mau ngecek gimana, sebenarnya kita bisa, di awal ini kita bisa langsung pakai post processing juga. Yang tadi saya udah sempat bilang kan pakai ParaView. Kita bisa ngecek si visualisasi mesh-nya itu benar apa enggak lewat ParaView, tapi untuk manggil buka ParaView dari OpenFOAM kita bisa cek dengan Paraform gitu. Enter, dia akan loading, terus dia akan keluar ParaView. Nah, ini post processing sebenarnya untuk OpenFOAM ini. Tapi dia bisa dipakai juga kalau mau ngecek visualisasi si kasus yang kita buat. Kita tinggal klik apply, karena kita tadi kan kasusnya KVP, apply. Nah, kita udah dapat ini kotakan block mesh kita. Nah, tapi kita nggak tahu kan surface ini apa, mesh-nya itu dibagi berapa aja, kita tinggal cek di sini aja. Surface with edges. Kita tahu di sini ada berapa nih? Ya 20 kanan ke arah X, 20 ke arah Y, jadi semuanya 400, dan Z-nya pun kita dapat cuma 1. Jadi kan kita udah definisikan kan, X-nya 20, Y-nya 20, Z-nya 1. Gitu sih. Ini buat ngecek doang bahwa mesh kita yang udah kita definisikan itu benar di visualisasi. Itu kalian tinggal close aja lihat ini. Nah, terus kalau kita udah bentuk mesh, kita coba belajar yang lain lagi. Masih ada control dict, efficient, sama solution. Oke, kita masuk ke yang mungkin satu lagi buat konstan. Konstan tadi yang ditanyain Rido juga. Runs ada. Jadi nanti runs itu yang mau runs apa dia masuk ke sini. Mungkin nanti kita bisa kasih contoh satu lagi deh buat salah satu yang pakai runs gitu. Kalian bisa masukin di situ. Atau mungkin kalian mau nambahin seperti dynamic mesh, kita bisa lewat konstan itu. Ini udah tadi dibahas. Nah, system dictionary ada control dictionary. Ini untuk memberikan kontrol parameter di simulasi kita. Kita coba cek ini.
ini. Jadi seperti biasa pasti ada headernya. Nah, di sini kita ada beberapa hal seperti application dan lain-lain. Itu kita pakai iCoform karena kita pengen nyelesain si simulasi ini atau kasus ini tuh pakai iCoform. Nah, sebenarnya ini bisa kalian ganti juga, kayak misalnya simple gitu. Tapi kalau simple berarti kan kalian harus edit-edit di bagian mungkin si konstannya lagi. Jadi untuk ini pakai iCoform dulu. Nah, terus di bawah ini kalian atur untuk waktunya. Sini ada start from, start time-nya dari 0, stop at, end time-nya, stop at di end time-nya 0,5. Ini sebenarnya kalau di ANSYS Fluent itu, atau CFX ya, ada. Itu kira-kira berapa iterasi sih mau kalian run supaya menyelesaikan simulasi ini gitu. Tapi kalau misalnya udah di batas tertentu dia akan selesai sendiri kalau udah konvergen. Ini juga sama didefinisikannya tapi menjadi seperti ini. Write control-nya time step. Nah, ini kalau write control berarti kalian mau nulis di folder time directory kalian itu berapa kali nih? Misalnya time step per 20 kali perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian udah hitung 0,5 terus 0,5 sampai 20 kali, kalian nulis folder baru buat kalian nanti mungkin cek kecepatan atau pokoknya yang unknown variabelnya itu. Jadi kalau misalnya di sini contohnya time step-nya itu 20 dengan delta P-nya 0,005, jadi dia akan nulis di 0,1 ya, karena 2 kali 0,005 itu kan 0,1. Jadi dia di kasus ini dia akan ada tulisan di 0,1, di 0,2 sampai 0,5. Tapi kalau misalnya dia udah konvergen sebelum 0,5, dia akan nulis sendiri di konvergennya itu di waktu berapa. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah di sini dan karena ini juga penting kan, karena delta T ini yang nentuin bahwa simulasi kalian itu bakal konvergen atau divergens. Nah, itu tergantung kurang number kalian. Kalian harus demikian rupa supaya kurang numbernya kurang dari setengah. Untuk yang bawahnya ini sebenarnya dari open form-nya aja. Jadi kalau misalnya nggak ngerti jangan diubah, malah jadi error nantinya. Itu untuk control dictionary. Ini terus kita ke efficient. Jadi skema finite volume. Oke, ini efficient. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang skema untuk menyelesaikan PDI-nya. Gitu. Saya di sini ngasih tahu bahwa jadi kira-kira kayak gini filenya. Saya sudah kasih ke ini aja karena ada tulisannya. Jadi di sini kalian bisa definisikan bahwa DDT itu kalian mau selesaikan dengan memakai metode apa? Di open form ini ada Euler, ada Hamilton, ada backward, ada steady state. Ya kalian bisa pilih salah satu dari sini. Terus grade untuk gradiennya itu kalian mau selesaikan pakai apa? Ini ada juga bisa kalian ubah. Divergennya selesaikan pakai apa? Laplacian dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya di model kalian nggak ada, misalnya nggak ada divergen, contoh ya, contoh nggak ada divergen, ini sebenarnya nggak perlu didefinisikan pun nggak masalah. Gitu. So ini untuk efficiency itu. Oh, selain itu masih ada juga di belakang interpolasinya pakai skema apa, terus SN grade-nya pakai apa, fluxnya juga ada atau enggak, terus nanti bisa dijelaskan pakai apa. Oke, itu sih untuk efficiency. Ini. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang nggak tertulis juga di sini kan. Memang
nggak perlu juga sih di kasus ini untuk didefinisikan. Tapi kalau didefinisikan pun sebenarnya nggak masalah, karena dia yang nggak dianggap aja gitu, nggak dianggap ada. Itu efficiency, terus kita masuk ke FP solution. Nah, ini sebenarnya cara pemilihan solusinya. Nah, ini. Ya. Paling yang perlu kalian tahu itu cukup di toleransi saja ya. Toleransi ini. Jadi simulasi ini itu akan dianggap selesai atau konvergen jika sudah toleransinya udah berapa gitu. Biasa kalau di ANSYS kan 10 pangkat min 3. Ini kalian bisa pakai 10 pangkat min 6. Jadi bisa kalian udah sendiri. Ada P, ada U. Karena di sini hanya PU aja. Jadi kasusnya pakai simulasi laminar. Jadi kita pakai ngasih tahu P sama U aja. Tapi kalau misalnya pakai RAN, ini harus tambahin ada misalnya pakai K omega, berarti harus ada K, terus ada omega juga kalau masih gitu. Terus untuk habis itu kita ke time directory. Ini sistem kalau udah kita definisikan semua, oke, berarti nanti kita harusnya udah bisa nge-run. Tapi kita harus juga yang paling penting adalah ngebentuk initial sama boundary condition-nya kan. Kalau misalnya boundary condition-nya salah, ya nanti hasilnya juga salah. Dan initial ini penting karena untuk kekonvergensian simulasi kalian. Nah, di sini tadi saya bilang di time directory, kalau 0 ini berarti initial banget di awal. Kalian akan ada beberapa variabel unknown. Untuk kasus ini hanya perlu 2, P dan U. Kalau kita lihat satu-satunya masing-masing. Itu akan seperti ini. Ini header seperti biasa. Terus ada dimension lagi. Nah, karena tadi saya bilang dimension untuk pressure di incompressible itu P rho. Jadi dimensinya, pressure di incompressible itu P per rho. Jadi dimensionnya itu meter kuadrat per second kuadrat. Ini meter pangkat 2, second pangkat min 2. Nah, untuk internal fields-nya atau ini jadi initial condition-nya di-nolkan semua. Dan boundary field-nya, ini boundary condition-nya, itu tadi kan kita udah definisikan kan di mesh kita. Ada moving wall, ada fixed wall, ada front and back. Nah, di sini kita ngasih tipenya nih, apa nih? Nah, tipe-tipenya itu memang harus dipahami dari OpenFOAM-nya, dari si ini, boundary field-nya. Itu ada semua sebenarnya di manual OpenFOAM-nya. Jadi boundary field-nya ada ini untuk P, untuk U, untuk K atau turbulent kinetic energy, untuk omega juga. Nah, untuk yang kasus ini, yang moving wall, kita buat P-nya itu zero gradient. Jadi nggak ada gradient. Dan walls-nya juga itu zero gradient. Ini harusnya udah pada tahu ya, harus memang ke arah normalnya itu harus 0 gitu. Nggak ada perubahan pressure. Dan front and back-nya tadi kita kasih empty supaya OpenFOAM ini nggak memasukkan direction Z-nya. Ini untuk P, untuk U seperti ini. Nah, untuk U header, terus dimensinya meter per second. Meter per second, berarti meter pangkat 1, second pangkat 1. Internal field-nya 0 juga. Nah, tapi mungkin beda ya. Beda kalau yang P itu tadi cuma 1 nih. Dia cuma tulisannya 0 gini aja. Nah, kalau U ini kan kalian tahu dia vektor. Dia punya arah X, Y, Z. Dan di OpenFOAM ini vektor itu memang udah langsung didefinisikan. Jadi
Maksudnya definisikannya jadi satu variabel u aja, enggak ada ux, ada uz, ada uy gitu. Jadi memang satu variabel u ini udah vektor. Jadi kita harus definisikan vektornya itu juga. Jadi untuk internal field-nya initial condition uniform 0 semuanya. Untuk boundary-nya tadi moving wall-nya karena kita butuh ada udara kan di bagian atas besar 1 meter per second ke arah x. Jadi kita butuh moving wall-nya ini fixed value. Karena ini fixed value-nya ini agak ya cuman nyambungin antara ini ke sini gitu. Fixed value-nya berapa? Value-nya uniform 1 0 0. Maksudnya berarti kecepatannya 1 meter per second ke arah x, 0 ke arah y sama z. Terus untuk fixed wall-nya kita kasih no slip. Jadi dia udah hitung sendiri lah. Pokoknya ini no slip dan itu juga ada di komen open form-nya. Jadi dia open form ini udah ngerti. Dan front and back-nya biasa kita kasih NP. Itu udah kalau misalnya kita udah definisikan semua, sistem udah, tadi konstan udah, terus initial condition dan boundary condition juga udah, berarti kita tinggal nge-run aja nih simulasinya. Cek dulu, sudah tinggal run aja, berarti ini tadi kan kita udah buat mesh-nya ya, jadi kita udah definisikan mesh-nya. Jadi untuk nge-solve ya udah kita tinggal panggil aplikasi yang tadi kita masukkan ke control dictionary. Itu kita pakai icoform. Kita panggil icoform, kita enter, udah dia bakal run sendiri. Nah ini karena itunya simple ya, kasusnya simple, jadi dia cepet banget buat selesai. Nah tadi kan kita juga masih tahu bahwa write intervalnya itu 20 kali, jadi dia sesuai dengan keinginan kita bahwa 0,1, 0,2 sampai 0,5 ditulis di folder ini. Udah, ini kalau udah selesai simulasinya, kita bisa cek lagi lewat paraframe. Tunggu loading. Udah, kita klik apply. Nah, dia langsung akan ngeluarin warna-warna gitu. Biasanya senang kalau lihat warna ya. Ini ada P, ada U. Kita bisa cek di sini. Udah, sebenarnya ini kalau kalian yang udah berhasil ngikutin dan jadi ya berarti kalian udah berhasil buat nge-run simulasi pertama OpenFOAM kalian. Mungkin kalau misalnya kalian mau nambahin runs, kalian bisa juga. Ntar di sini akan ada tambahan K omega. Nah ini kalau misalnya kalian pakai runs, mungkin bakal jadi kayak gini. Ini saya kasih contoh ngambil presentasinya itu contohnya pakai runs. Itu mungkin untuk kasus pertama ini ada pertanyaan dulu. Jadi saya juga mencoba buat ngasih taunya sambil mepet-mepet ANSYS karena ya yang gampang dibayangkan kan ANSYS yang ada interface-nya. Jadi saya pun dulu pas belajar OpenFOAM ya menyolah-olahkan cara pikiran dengan ANSYS. Oh dengan saya nulis ini berarti di ANSYS-nya bakal klik ini. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada yang tadi Rido atau Michael tadi ada yang udah coba juga?
Saya ngelihat sih Kak, nggak sambil nyoba sih Kak. Belum nyoba sih, Kak. Terus sebenarnya kalau mau nyoba-nyoba ya, kalian mau nyoba-nyoba sendiri, eh, nggak nggak harus mulai dari nol banget sih. Maksudnya tadi folder-foldernya nih nggak harus dari nol banget. Jadi kalian kalau mau belajar pun bisa ngambil dari tutorialnya gitu. Tutorialnya, karena tutorial itu kan udah berisikan yang emang pasti bisa jalan. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Ya, mungkin tadi mau kasih salah satu runs ya. Oh nih, dia ini juga di Motorbike. Motorbike. Oke. Motorbike. Nah ini juga ada sama kan, 3 juga. Nah kalau all clean all run ini sebenarnya disediakan dari tutorialnya. Jadi kalau kalian mau ngeran tinggal tulis di ininya all run itu udah bakal otomatis run sendiri semua di Motorbike ini. Tapi ya jadi kalian cuma jadi sebagai runner doang, bukan ngeran doang, nggak ngerti apa-apa. Soalnya di sini pun sebenarnya kalau kalian lihat itu ada ngasih tahu bahwa oh ini kita mau ngeran block mesh, atau kita mau ngeran snappy hex mesh. Gitu. Nah di sini untuk Motorbike, ini Motorbike-nya itu dia ngasih apa ya? Jadi ada ini saya nggak punya folder buat visualisasinya, jadi mungkin penjelasan sedikit bisa cukup jelas. Jadi dia ada motor dengan motornya itu CAD-nya dari eksternal gitu ya. Jadi akan ada eksternal CAD, terus kalian masukkan ke sini supaya buat mesh-nya gitu dari OpenFOAM. Setelah itu di run dengan pakai model turbulence apa ya? SST. Dia pakai SST. Nah, jadi di sini kalian harus definisikan juga, ada definisinya. Nah ini udah cukup kompleks karena dia pengen ngebagusin mesh-nya gitu. Oke, di sini ada banyak lagi nih. Tapi yang paling penting ya sebenarnya ini efficient ini. Dan di dalamnya pun mirip-mirip. Ini juga sama. Kalian juga convert meters, terus vertices, kalian ini. Nah ini kan cuma kotak kan, tapi karena pakai snappy hex mesh, jadi dari kotak ini dia otomatis dibentuk sesuai dengan motornya. Terus bloknya begini, berarti dia buat 20 ke arah X, 8 ke arah Y, dan 8 juga ke arah Z untuk bloknya. Tapi kalau udah di snappy hex mesh nanti ada settingannya lagi supaya si motornya itu bisa di dekat wall motornya itu akan lebih kecil. Di sini. Dan ini sebenarnya jangan dipikir bahwa ini adalah ini emang kosakata baru, cuman dia itu ada manualnya. Jadi si snappy hex mesh ini di website OpenFOAM itu udah dijelasin secara gamblang gitu, udah harusnya udah cukup jelas semuanya bahwa oke, castellated mesh itu untuk apa, snap itu untuk apa, dan ke bawahnya juga.
Jadi karena berkaitan dengan tulisan, kita juga harus rajin baca sih buat pelajari OpenFOAM ini. Itu. Terus tadi saya bilang all run ini kita bisa langsung pakai supaya langsung kerat semuanya. Misalnya itu langsung pakai atau block mesh dulu. Block mesh. Oke. Jadi, nah kalau block mesh kan dia berarti cuma ngasih tahu balok doang kan. Jadi kalau kita lihat visualisasinya pun ya udah cuma balok doang gitu. Dan belum ada motornya sama sekali. Tapi kalau kita kasih mati. Tidak. Masih belum ngasih surface picture extract. Nah, saya juga langsung auran aja. Itu dia akan coba. Sorry. Saya tadi belum jelasin ini. Nah ini bakal nambah sendiri. Tadi kita udah lihat sistem konstan ini akan ada beberapa juga. Politisnya dia ada. Dan tadi karena kita pakai model turbulence, dia akan nambah satu nih turbulence properties ini. Kalau transfer properties kan tadi udah ada. Ya udah berarti kalau yang untuk turbulence properties ini dia cuma ngejelasin bahwa ada turbulence dan pakai RAS. RAS ini maksudnya runs ya. Saya juga nggak tahu kenapa RAS, tapi emang kayaknya dari OpenFOAM-nya RAS kayak gini. Mungkin runs juga udah ada dibuat jadi lain, jadi untuk model runs itu dia pakai RAS. Terus kita pilih K omega SST. Jadi bisa kalian ubah juga, mungkin jadi K omega atau K epsilon. Gitu. Terus udah transportnya kalau kalian cek di sini juga cuma ini aja. Nah, sama ya. Cuman ini karena pakai udara, jadi menu-nya pakai udara. Itu saya cek dulu. Ya, jadi kalau kalian run gitu, kalian langsung istilahnya dari tutorialnya ya udah ngerun aja bahwa ngasih tahu bahwa emang program ini bisa jalan. Coba start dulu. Terus lihat. Oke, sorry tadi kayaknya ada masalah di komputer saya, jadi nggak keren sih motor bike-nya. Jadi tahu mungkin gara-gara update Windows 11 dulu. Kira-kira gitu sih. Ini saya juga udah beberapa ngeran beberapa kayak flat plate, terus saya coba pakai SSD, terus ada epsilon juga. Terus misalnya saya nambah heat transfer pakai Bosnis approximation, kalian bisa juga gitu. Tapi buat sekarang mungkin contohnya KVT sama tadi sedikit introduction tentang kalau misalnya kalian mau pakai runs kayak gitu sih.
Itu paling mungkin dari saya. Ada pertanyaan dulu nggak mungkin? Ini kalau kalian mau coba lebih dalam lagi tentang OpenFOAM, ada course-nya di sini kalian bisa ambil. Maksudnya course mungkin presentasi gitu ya. Ambil terus homepage-nya kalian bisa langsung buka openfoam.com. Ini udah lengkap banget sih, cukup lengkap buat kalian pelajari. Terus user guide, programs guide, Doxigen ini ada di homepage ini. Terus OpenFOAM Wiki ini juga ada, openfoamwiki.net. Kalau extend-nya ini buat mungkin kalau kalian ada yang pengen tahu extend OpenFOAM itu apa. Terus forumnya juga ada. Saya juga sering pakai forum-forumnya ini, baca-baca thread-threadnya, karena kadang karena kita urusan dengan coding ya, pasti kan ada masalah, mungkin salah tulis apa. Terus kalian bisa cari aja di forumnya, itu udah lumayan cukup banyak sih thread-threadnya, dan kalian kasih tahu aja masalah apa. Saya biasanya sih ngasih ini aja, apa, error code-nya tuh di log-nya tuh apa, errornya kenapa, udah istilahnya kopas aja lah, kopas ke Google. Ini ntar ada beberapa orang yang udah ngebahas, oh ini salahnya di sini. Atau kalian pun bisa nanya langsung di situ, dan biasanya cepet banget sih, ada beberapa orang jawab. Workshopnya ada. Oke, udah paling itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Agus, Pak? Ya, jadi tadi disampaikan Nokman ya. Suara Bapak kurang keras, Pak. Baik. Apa bisa didengar ya? Masih kecil, Pak? Masih kecil. Gimana caranya? Udah. Ada volumenya. Saya keluar dulu sampai masuk lagi ya. Masih kecil, Pak. Sudah terdengar nggak? Halo? Masih kecil, Pak. Bisa didengar? Ya, sekarang udah lebih bagus. Ya. Terima kasih Nokman yang sudah menyampaikan sharing tentang OpenFOAM ya. Menarik ya OpenFOAM ini. Ya, nanti Anda bisa tanya-tanya langsung ke Nokman ya. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit tentang OpenFOAM ya. Tadi ada disampaikan terkait dengan metode finite volume ya. Anda sudah ya belajar tentang finite volume walaupun baru introduction ya. Saya sampaikan minggu lalu. Dan banyak software sekarang dikembangkan berbasis finite volume ini ya. Basis metode volume hingga. Ya. Tadi disampaikan untuk ada satu kasus tadi ya. Kasus cavity flow ya. Ada suatu moving wall yang berada di bagian atas ya, kemudian ada aliran yang berada di dalam suatu wadah, dia diberi kecepatan di bagian atas, gitu ya. Dan itu harus dimodelkan sebagai moving wall. Nah, di finite volume itu kalau Anda lihat tadi, Nokman menyampaikan ada ada phase ya, phase nomor sekian. Gimana pengkodean nomor-nomornya itu ya? Itu misalnya tadi ada nomor 4, 5, 6, 7 ya. Ini, kemudian Nokman bisa sampaikan tadi. Yang gambarnya Nokman. Gambar ini 4, 5, 6, 7 ya. Ini. Yang tadi gambarnya mana? Benar, yang sebelumnya teman ya, yang sebelumnya. Oh, yang ini aja, Pak. Ini terus ada penomoran tadi Noman, ada 456 phase-nya ya. Phase ada phase, oh, ini. Ada ini. Ini. Yeah. Ya. Kalau Anda lihat di situ ya,
Ya, ini ada menarik, ada 3762 ya, 36762 di bagian belakang dan 4567 di bagian depan ya. Nah, ini Anda lihat ya, yang nomor 3 di 04 di belakang itu 0473 26 masih benar. 0321 ya, 0321 yang ini yang kita pakai ya. Benar sebenarnya Mas, 03 ya. Oh, ini. Ya. Ini Mas, ini. 0321 sama 4567. Ini adalah menggambarkan surface-nya ya, tensor dari surface nanti ya. Iya, betul. Tensor dari surface itu ya, secara teorinya ya. Kenapa di bagian belakang itu 0321 dan bagian depan 4567 ya? Jadi itu adalah terkait dengan definisi surface ya. Surface itu didefinisikan oleh vektor yang normal ya, vektor normal. Vektor normalnya itu selalu ke arah keluar ya, selalu ke arah luar. Sehingga untuk mendefinisikan bahwa vektor normal itu ke arah luar dari suatu surface, maka dia didefinisikan oleh titik-titik yang ada di sekitarnya, yaitu titik-titik yang menggambarkan dari surface itu ya. Nah, normal surface itu bisa didefinisikan untuk bagian depan itu adalah counterclockwise ya, counterclockwise Ya, karena betul. arahnya ke sini. Jadi Anda counterclockwise bacanya adalah 4567 ya, 4567. Kemudian kenapa yang di belakang 0321 ya? Normalnya ke arah sana, normalnya ke arah belakang ya, bukan ke arah sini ya. Normalnya masuk ke dalam dalam monitor Anda ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang itu normalnya ke arah dalam sana ya, sehingga pendefinisiannya bukan 0123 tapi adalah 0321 dibaliknya, karena normalnya ke arah ini. Kalau Anda hadapkan, kalau Anda putar gitu ya, Anda putar ke depan 0123, Anda putar ke depan, nanti dia akan ngikutin itu aturan kanan dia ya. Aturan kanan counterclockwise. Nah, ini harus dipenuhi ketika Anda membicarakan finite volume ya, bahwa permukaan atau sisi ya yang didefinisikan dengan integral garis atau integral permukaan ya, itu selalu berlaku bahwa aliran atau domain aliran itu selalu sebelah kiri Anda, selalu berada di sebelah kiri Anda. Dan itu didefinisikan dengan counterclockwise ya, pendefinisiannya. Itu dalam finite volume. Oke, kemudian juga terkait dengan ini, kondisi batas ya. Kondisi batas tadi ada kondisi batas juga namanya, ada wall, ada ini ya. Ini. Ada wall ya, wall. Nah, tidak di kondisi batas ini, ya. Kalau Anda perhatikan itu, misalnya di sini ada wall, ya. Wall ada value-nya, ada satuannya. Nah, dalam finite volume antara wall, inlet, outlet, dan simetri dan lain sebagainya, itu diberikan flag namanya. Flag itu bendera ya. Flag bendera. Jadi dinamai misalnya wall nomornya 1. Ya, semua yang terkait wall nanti itu kodenya adalah 1 ya, terkait dengan wall. Kemudian terkait dengan inlet itu kodenya 2. Nanti terkait dengan inlet ya, itu diberikan ini 2 dan seterusnya. Itu namanya di dalam finite volume adalah namanya flag ya, atau bendera pencirian ya, pencirian dari suatu boundary condition ya. Baru nanti setelah dicirikan itu dia diberikan harga di boundary-nya. Harga di boundary-nya misalnya kecepatan ya, arah kecepatannya kemana ya, I, X, Y, Z. Oke, mungkin itu aja. Silakan kalau masih ada pertanyaan terkait dengan yang ini, Norman bisa jawab atau saya bantu juga jawab dengan konsep.
Ya, makasih Pak Agus. Ada mungkin buat pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Oke, kalau tidak ada, apa namanya, saya titip itu ya, pengumuman bahwa kita akan presentasi tugas besar, dikasih waktu masing-masing kelompok 20 menit. Setiap orang mempresentasikan, semua orang presentasi ya, setiap anggota grup, waktunya 20 menit. Pada tanggal 10 Desember hari Jumat dari jam 7 sampai jam 11, lalu dari jam 1 sampai jam 5 ya. Gitu. Itu aja Pak Agus. Baik, Bu Emma. Jadi rekan mahasiswa semuanya ya, Anda sudah mempelajari tentang aerokomputasi ya. Saya ingin memberikan sedikit aja summary. Anda mempelajari terkait dengan bagaimana mensimulasikan satu fenomena ya, fenomena fisik dari suatu aliran atau perpindahan panas atau yang lainnya ya, yang dia menggambarkan suatu perpindahan, baik perpindahan itu dalam ruang yang berubah terhadap ruang maupun yang berubah terhadap waktu ya, ininya propertinya. Di dalam CFD simulasi atau perpindahan tadi itu dimodelkan secara matematik ya. Maka Anda perlu mempelajari governing equation atau persamaan atur. Persamaan itu atur ini menjadi kunci di dalam CFD ya. Dalam CFD. Kalau Anda ingin menyelesaikan suatu fenomena fisik, Anda harus melihat fenomena fisiknya dan persamaan atur yang seperti apa yang bisa memodelkan fenomena fisik itu. Tidak semua persamaan atur kemudian kita gunakan persamaan Rans, tidak perlu ya, atau kita gunakan Navier-Stokes, tidak perlu ya. Itu amat terlalu mahal ya. Kalau misalnya persamaannya apa, fenomena fisiknya sederhana ya, dan kita bisa selesaikan secara cepat, maka kita gunakan persamaan yang tingkatnya lebih rendah. Misalnya persamaan Euler atau bahkan persamaan Laplace gitu ya. Kemudian dari persamaan governing equation ini yang sifatnya adalah continue di dalam suatu medan ya, continue di dalam suatu medan aliran ya, dan persamaan dalam bentuk partial differential equation yang independent variabelnya ada ruang dan waktu ya. Kalau dependent variabelnya bisa macam-macam, bisa tekanan, density, temperatur dan lain sebagainya ya. Maka persamaan ini karena ingin diselesaikan secara numerik dengan komputer ya, maka harus diturunkan menjadi persamaan diskrit ya. Beberapa teknik untuk menurunkan menjadi persamaan diskrit itu adalah ada finite difference, finite volume, ada finite elements ya, ada beberapa itu. Yang di dalam kuliah ini kita pelajarin finite difference sama finite volume ya. Kemudian kita bicara bagaimana menurunkan dengan persamaan dengan pendekatan finite difference dengan teknik teknik Taylor series ya, Jared Taylor, dan kita gunakan juga dengan pendekatan polinomial ya untuk mendapatkan persamaan diskrit. Yang perlu kita pahami ketika kita menurunkan persamaan dengan metode finite difference, metode beda hingga, itu adalah ada kesalahan pemotongan di sana ya, ada truncated error. Sehingga menjadi penting untuk membahas error yang ada di dalam finite difference ya. Kalau kita mendekati suatu persamaan diferensial parsial dengan finite difference, kita harus bertanya, ini order accuracy-nya, ketelitiannya order berapa ya yang ingin kita gunakan. Ya, semakin tinggi order accuracy semakin akurat, tapi permasalahannya adalah kita akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih banyak ya. Ya itu. Kemudian kita masukkan pendekatan beda hingga tadi ke dalam persamaan diferensial parsial sehingga kita mendapatkan skema numerik ya. Skema numerik ini sudah dalam bentuk aljabar yang nanti kita selesaikan, baik itu diselesaikan secara langsung yang kita kenal dengan skema eksplisit ya, dan diselesaikan secara tidak langsung dengan menyelesaikan matrik yang dikenal dengan skema implisit ya, implisit. Nah, kita membutuhkan
ketika bicara penyelesaian skema implisit kita butuhkan penyelesaian matrik ya. Yang itu tidak kita pelajarin lebih dalam, tapi kita hanya pelajarin skema eksplisit aja di dalam finite difference ya. Kemudian kita butuhkan grid ya untuk menyimpan properti aliran ya. Properti aliran, tekanan, density, temperatur kita simpan di dalam grid, sehingga penting untuk membahas tentang grid. Ada tipe-tipe grid setelah kita bahas yang kita bedakan dalam bentuk structured grid maupun unstructured grid ya. Structured grid, unstructured grid. Yang kita pelajari di dalam kuliah ini adalah lebih banyak structure grid atau pembentukan grid terstruktur ya, dengan beberapa metode, diantaranya adalah transfinite interpolation ya, metode transfinite interpolation untuk menghasilkan basic grid. Kemudian ada permasalahan grid di daerah-daerah tertentu, itu bisa dibuat lebih ortogonal dengan menyelesaikan persamaan diferensial parsial, misalnya tipe eliptik ya, sehingga mendapatkan grid yang ortogonal, hingga nanti akan dapatkan solusi yang lebih akurat dengan grid yang ortogonal. Kemudian kita selesaikan beberapa kasus ya, persamaan diferensial dalam bentuk eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Masing-masing punya teknik tersendiri. Untuk penyelesaian eliptik punya teknik sendiri, kemudian untuk parabolik punya penyelesaian sendiri, dan juga untuk parabolik ya. Itu kita sudah bahas. Kemudian juga kita bahas tentang analisis kestabilan. Ini penting ya, ada analisis kestabilan. Ada beberapa konsep yang diperkenalkan di dalam analisis kestabilan, yaitu terkait dengan konsistensi, kemudian kemudian stability, sama convergence. Kalau kita ingin dapatkan solusi yang convergence, maka kita harus cek bahwa skema numeriknya itu harus stable ya, harus stable. Yang kedua, skema numerik itu harus konsisten ya. Konsisten itu membandingkan antara persamaan diferensial parsial dengan persamaan diskritnya ya. Kalau stable membandingkan solusi dari persamaan diskritnya dengan solusi pendekatan numeriknya ya, solusi pendekatan numerik stable. Kalau dia stable ya, kita akan stable dan konsisten, kita akan dapatkan suatu skema dengan hasil numerik yang convergence gitu ya. Kemudian terakhir kita bahas tentang metode volume hingga ya, metode volume hingga finite volume, tapi baru sampai pada introduction aja ya. Konsep dari finite volume itu adalah sederhana ya, perubahan yang ada di dalam volume sel itu sama dengan ya flux yang masuk dan keluar melalui permukaan dari volume sel itu ya, sehingga ada balance antara perubahan yang di dalam volume sel dengan yang ada dari flux di permukaan, yang tadi contohnya diberikan oleh Nokman tadi ya. Dan itu sih yang kita bahas selama 1 semester ini ya. Silakan kalau ada suatu komen atau apa terkait dengan kuliah ini untuk perbaikan kuliah ke depan, silakan. Oke ya, kalau nggak ada, saya pikir waktunya sudah mendekat jam 12 ya. Pak, ini Pak, hari Rabu masih kosong atau akan ada praktikum? Tadinya mau praktikum bebas aja, nanti kalau ada butuh konsul disediakan gitu. Mau ya, silakan, Rabu masih ada waktu ya, nanti bisa ya. Diskusi. Ya, baik, Rabu tetap ada ya, jadi untuk konsul tugas besar gitu. Ya, baik. Oke, baik, itu mungkin mohon maaf kalau selama dalam interaksi di kuliah ini ya secara daring ya, ada sesuatu yang kurang jelas akibat perkataan saya atau keputusnya jaringan ya, itu mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi di kuliah yang lain ya, sampai ketemu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Bu Emma, sama semuanya yang udah. Terima kasih Nokman.